Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anindya Putri dengan NPM 2123 10313 akan menjelaskan tentang kemunduran tiga kerajaan besar pada tahun 1700 hingga 1800. Pertama, kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Pada kutipan sejarah tertulis bahwa kerajaan Safawi berturut-turut dipimpin atau diperintah oleh 6 raja besar, yaitu yang pertama Safi Mirza pada tahun 1628 hingga 1642 Masehi, yang kedua Abbas II pada tahun 1642 hingga 1667 Masehi, yang ketiga Sulaiman pada tahun 1667 hingga 1694 Masehi, yang keempat Hussein pada tahun 1694 hingga 1722 Masehi, yang kelima Tahmaspes II pada tahun 1722 hingga 1730 Masehi, dan yang terakhir Abbas III pada tahun 1733 hingga 1736 Masehi. Pada masa raja-raja besar tersebut, di bawah kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik maupun berkembang, tetapi justru memperlihatkan kepada kemunduran sehingga menyebabkan kepada kehancuran. Hal demikian sebagian besar disebabkan oleh karakter dan sifat yang lemah, otoriter dan fanatik terhadap pemahaman, serta keinginan untuk memperluas kekuasaan dari jiwa raja-raja yang memerintah kerajaan Safawi itu sendiri. Penyebab utama dari kemunduran kerajaan Safawi yaitu yang pertama, konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan secara rohani. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana itu sendiri. 2. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Terjadinya kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal dilatar belakangi dengan merosotnya kekuasaan politik, tindakan seorang pemimpin yang keras menerapkan pemikiran puritanisme atau sikap dan keinginan untuk selalu menghadirkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga itu sendiri. Faktor utama yang menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal mundur dan berakhir dengan kehancuran yaitu yang pertama, terjadinya stagnasi atau keadaan tidak maju dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Bahkan, yang lebih parah, mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan. Dan yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada awal sampai akhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. 3. Kemunduran kerajaan Utsmani. Pada sejarah tertulis bahwa pada dasarnya kerajaan Utsmani mulai memasuki fase kemunduran pada abad ke-1556 Masehi. Akan tetapi sebagai kerajaan yang begitu besar dan kuat, kemunduran itu tidak begitu jelas terlihat. Seiring berjalannya waktu dan peralihan kekuasaan yang berbeda-beda dalam menjalankan pemerintahan, sehingga banyak menyebabkan konflik yang mengakibatkan pertempuran yang tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu, kerajaan Utsmani sedikit demi sedikit mulai melemah. Faktor utama yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran adalah yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, sehingga administrasi pemerintahan menjadi rumit dan tak beres. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Akibat menguasai wilayah yang luas, Turki Utsmani mengendalikan berbagai etnis penduduk. Heterogenitas itu memicu banyaknya pemberontakan. Yang ketiga, kelemahan para penguasa.
Sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, Turki Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah baik kepribadian maupun kepemimpinannya. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau. Yang keempat, budaya pungli. Perbuatan pungli melemahkan kekuatan kerajaan. Setiap orang yang menginginkan jabatan harus menyuap atau membayar uang pelicin. Yang kelima, merosotnya ekonomi. Peperangan yang terus dilakukan membuat perekonomian merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja untuk perang terus mengurus anggaran negara. Dan yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tak dikembangkan para penguasa terakhir. Akibatnya, Turki Utsmani kalah canggih dari segi persenjataan dibandingkan negara-negara barat. Yang keempat, kemajuan Eropa Barat. Bersamaan waktunya dengan kemunduran 3 kerajaan Islam di periode pertengahan sejarah Islam, Eropa Barat sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan masa klasik sejarah Islam. Kala itu, peradaban Islam dapat dikatakan paling maju, memancarkan sinarnya ke seluruh dunia, sementara Eropa sedang berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Kemajuan Eropa Barat pada dasarnya bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Dan di antara saluran masuknya peradaban Islam ke Eropa itu adalah Perang Salib, Sicilia, yang terpenting adalah Spanyol Islam. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam pada masa itu melahirkan sebuah masa yang biasa disebut masa Renaissance atau masa pencerahan. Sehingga tertulis dalam sejarah bahwa gerakan-gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia.